Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syafitri dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang pengendalian dan keamanan sistem informasi manajemen. Yang saya akan jelaskan adalah kebijakan keamanan sistem informasi. Setiap organisasi akan selalu memiliki pedoman bagi karyawannya untuk mencapai sasarannya. Setiap karyawan tidak dapat bertindak semaunya sendiri dan tidak berdisiplin dalam melakukan tugasnya. Lalu rangkaian konsep secara garis besar dan dasar dari prosedur keamanan sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keamanan sistem informasi merupakan urusan dan tanggung jawab semua karyawan. Karyawan diwajibkan mengerti tentang keamanan sistem informasi. Mereka harus mengetahui dan dapat membayangkan dampak apabila peraturan keamanan sistem informasi diabaikan. Contohnya yaitu password. Password berfungsi untuk menjaga kerahasiaan sistem informasi. Password semestinya hanya diketahui pihak yang berhubungan langsung dan tersembunyi. Yang kedua yaitu penetapan pemilik sistem informasi. Alangkah berguna sekali apabila seorang ditunjuk sebagai pemilik sistem atau subsistem yang bertanggung jawab atas keamanan sistem dan data yang dipakainya. Contohnya yaitu pemilik dapat menentukan siapa saja yang dapat mengakses ke sistem informasi tertentu, sejauh mana wewenang atau otoritas yang dapat diberikan kepada yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu langkah keamanan harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Tergantung dari bidang yang ditekuni, perusahaan harus mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan proteksi data, computer crime, dan hak cipta. Contohnya, bank yang menggunakan komputer harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh bank sentral, misalnya untuk pengiriman uang. Yang keempat yaitu antisipasi terhadap kesalahan. Dengan meningkatnya proses transaksi secara online dan real time dan koneksi sistem jaringan internasional, transaksi akan terlaksana hanya dalam hitungan detik dengan tidak pertemuan manusia secara langsung. Contohnya yaitu transaksi semacam ini biasanya terjadi pada perbankan, misalnya pemindahan dana melalui ATM automatic teller machine atau anjungan tunai mandiri. Yang kelima yaitu pengaksesan kendala sistem harus berdasarkan kebutuhan fungsi. Contohnya yaitu untuk pemrosesan sistem penggajian, personel bagian terkait tidak diperbolehkan untuk mengakses data hasil penjualan dari setiap personel bagian pemasaran. Yang keenam yaitu hanya data bisnis yang ditekuni perusahaan yang diperbolehkan untuk diproses di sistem komputer. Yang ketujuh yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya yaitu apabila pengembangan sistem informasi dilakukan oleh pihak ketiga atau software house, sudah tentu pada uji coba pada akhir harus memakai data yang sesungguhnya. Yang ke-8 yaitu pemisahan aktivitas antara pengembangan sistem, pengoperasian sistem, dan pemakai akhir sistem informasi. Yang ke-9 yaitu implementasi sistem. Yang ke-9 yaitu implementasi sistem atau sistem baru atau permintaan perubahan terhadap sistem yang sudah ada harus melalui pengontrolan yang ketat melalui prosedur sistem akseptasi dan permintaan perubahan atau change request. Yang ke-10 yaitu contohnya yaitu tidak dibenarkan apabila pemakai secara individu meminta perubahan terhadap sistem dengan tidak sepengetahuan dari pemilik sistem. Sekian yang saya jelaskan dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.